mempertanyakan nih kira-kira Ibu Mega akan mendatangi KPK atau tidak. Kan sempat diomongin tuh, Ya. awas kalau dia apa-apain saya datengin gitu kan. KPK-nya. Dalam beberapa hari terakhir ini banyak sekali unjuk rasa, padahal survei soal kepuasan pemerintah tuh lagi bagus-bagusnya. Tapi kenapa unjuk rasa juga terjadi di waktu yang hampir bersamaan? Ada reshuffle pula. Tapi sebelum itu Mas Hensat, apa kabar? Baik Sylvia. Baik ya, bener. Nggak lagi mau kabur kan? Enggak. Enggak. Itu tolong handsatnya sekarang saya nggak pakai T. Oh jadi apa? Jadi Hensa, supaya kalau dipanggil pakai bang itu jadinya bangsa. Penting banget lu ya Bang. Iya, sekarang kan eranya ya. Tapi aku udah biasa manggilnya Mas Hensat gitu. Ya nggak apa-apa lah. Mas Hensat, kita dari yang terbaru dulu. Ini kan kita tapping hari Kamis. Baru aja nih ada yang pakai rompi oranye KPK. Temannya Mas Hensat juga, Hasto Kristianto. Ya, teman Azil juga kan. Menyangka gak akhirnya seorang Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, akhirnya bisa pakai rompi oranye KPK yang artinya ditahan? Ya kalau ditanya nyangka atau tidak ya begitu angin politiknya berubah. Ya pastinya kan begitu. Kan ini erat kaitannya dengan politik kan. Kalau tidak erat kaitannya dengan politik, prosesnya sudah dari dulu-dulu, gitu kan. Sudah dari dulu-dulu ditersangkakan mungkin. Ini karena angin politik berubah, dia tidak lagi menjadi penguasa, maka ya akhirnya harus begini gitu. Tapi terus terang, Angin politik spesifiknya maksudnya karena PDI Perjuangan PDI sudah Perjuangan tidak lagi penguasa, bukan lagi penguasa kan, sekarang Gerindra kan partai yang berkuasa. Sebetulnya ini di luar dugaan tadinya saya pikir, karena dengan beberapa kali ada sinyal positif dari Pak Prabowo tentang Ibu Mega. ya. Saya pikir kemarin selesai di pra-peradilan gitu. Jadi by law memang selesai gitu ya. Pra-peradilannya bakal diterima ya. Ya diterima dan dimenangkan oleh Hasto. Cuma ternyata begitu diterima. kalah, maka memang ada situasi lain tuh. Artinya Pak Jokowi masih kuat kan. Dan ternyata itu betul kan, waktu acara Gerindra terang-terangan Pak Prabowo memuji Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi, terima kasih. Itu kan bergema kemarin. Jadi susah ya, Zil. Kalau kita melihat tokoh politik dengan hukum, antara hukum dan politik itu agak campur-campur gitu. Misalnya yang terbaru lah, Harvey Muiz misalnya. Tadinya kan divonis 6,5 tahun. Kemudian Pak Prabowo komen kan, harusnya 50 tahun tuh. Berubah, walaupun tidak 50 jadi 20 tahun. Tapi kan itu juga kita menilainya, oke, kalau ada tekanan politik bisa berubah juga gitu. Nah ini kita lihat aja Hasto nih ujungnya maunya kemana sih sebetulnya. Kan Jadi, aktor utamanya belum ketemu itu. Harun Masiku-nya ya. Harun Masiku-nya belum ketemu gitu ya. Apakah dia termasuk yang menggunakan tagar kabur aja dulu? Kayaknya dia udah kabur dari dulu. Bukan kabur aja dulu. Udah dari dulu. Jadi mungkin begitu juga kan? Jadi si Harun Masiku-nya belum ketangkep, tapi orang-orang yang terkait dengan Harun Masiku itu sudah masuk penjara, bahkan sudah selesai juga hukumannya, sudah di luar penjara. Nah ini sekarang Hasto masuk gitu. Jadi memang sulit sekali kita menyatakan bahwa hukum berdiri sendiri, tidak tercampur dengan politik di negara ini gitu. Oke, kalau kita bahas soal hukum yang tercampur dengan politik ya, Mas Hensat. Ketika Bu Mega mengatakan bahwa sepertinya sudah teleponan dengan Pak Prabowo, terus curhat bahwa kan gak enak ya kalau anak buah kita tuh diginiin gitu kan. Itu kan maksudnya Hasto. Kirain pada saat itu mungkin sudah terjadi negosiasi atau lobby-lobby yang akhirnya Hasto lepaslah dari jeratan hukum. Tapi ternyata Hasto ditahan. Apakah itu artinya, apakah bisa dikatakan Mas Hensat, kekuatan politik Bu Mega ini mungkin
bisa dibilang masih kalah kah dengan pengaruhnya Pak Jokowi? Iya, kalau terlihat bisa seperti itu. Jadi Ibu Mega memang ketua umum PDI Perjuangan, tapi kan time flies yang tadi kita nyatakan di awal ya. Penguasanya bukan lagi PDI Perjuangan, dan Hasto adalah orang yang sangat berpengaruh di PDI Perjuangan. Dan tidak ada memang hal-hal yang mendekatkan secara real antara PDI Perjuangan dengan penguasa. Kemarin itu kita kan berharap Ibu Mega juga akan hadir di acaranya HUT Pak Gerindra. Prabowo, HUT Gerindra, sehingga nanti pada saat Kongres PDI Perjuangan Pak Prabowo juga hadir di sana. Cuma kan ternyata tidak terjadi. Jadi ya politiknya PDI Perjuangan kita nggak ada yang tahu tuh selain Ibu Mega. Tapi memang netizen rame gitu. Netizen tuh ya memang maha benar netizen dengan segala X-nya kan ya. Yaitu mereka justru mempertanyakan nih kira-kira Ibu Mega akan mendatangi KPK atau tidak. Kan sempat diomongin tuh, Ya. awas kalau dia apa-apain saya datengin gitu kan. KPK-nya. Nah ini kita menunggu juga, walaupun saya sih sekarang begini, ini kan udah diputuskan ya. Nah proses hukumnya jalan aja. Nah ini mau sampai mana nih proses hukumnya? Kan pertanyaan-pertanyaan kita ini, saya bukan ngebelain Hasto ya, tapi memang dia tidak dalam kapasitas sebagai pejabat negara dan tidak menjabat posisi apapun negara ini, tapi kemudian akhirnya ditangkap KPK, alasannya menghalangi penyelidikan atau apalah itu. Ya nanti kita lihat aja bagaimana proses pengadilannya, karena di Tipikor banyak juga yang sudah ditangkap KPK, sudah dipenjara, masuk ke pengadilan Tipikor, kemudian bebas murni. Oke, kita lihat ya kalau yang kasus Hasto ini ya. Kan ada tuduhan terlibat dalam dugaan suap PAW ya waktu itu, yang Harun Masiku sama obstruction of justice. Dan ya itu tadi, kita lihat apakah Bu Mega beneran datang ya ke KPK ya. Ya tapi kalau datang beneran mau ngapain? Tapi gini ya, kalau Ibu Mega datang itu bukan intervensi hukum. Kalau dia presiden, dia intervensi hukum. Ini kan sama-sama warga negara. Mungkin dia mau mempertanyakan aja apa yang sedang terjadi, dan itu jadi menarik juga karena memaksa KPK untuk menjelaskan gitu. Dua hal yang harusnya dijelaskan KPK. Yang pertama, kenapa kasusnya baru sekarang diproses lagi gitu ya, setelah yang lain sudah ditahan dan sudah selesai juga menjalani masa hukuman. Udah bebas Sudah wahyunya. bebas. Nah, makanya kenapa ini dimulai lagi, itu kan yang harus dijelaskan oleh KPK gitu. Nah, itu yang poin pertama ini yang sulit diterima oleh saya, bahwa ini memang hukum tanpa ada urusan politisnya. Kemudian yang kedua, yang perlu dijelaskan oleh KPK, memang benar-benar ini adalah pelanggaran yang ada kaitannya dengan korupsi. Nah, itu dia tuh. Nah itu sih bisa terjadi sama siapa aja, tapi ya kita lihat nih, lagi-lagi kita bukan membela Hasto, tapi sebuah kasus yang kok kayaknya politisnya tinggi banget gitu ya, perlu kita lihat gitu. Iya. Seperti biasa, terasa, tercium, tapi kan tidak bisa dilihat dengan nyata gitu ya.